Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai kritik humanisme atas modernitas dan kapitalisme. Sebelum kita beranjak pada pembahasan, mari kita bersama-sama berpikir mengenai keuntungan atau dampak negatif terhadap modernitas ini. Apakah kita mendapatkan dampak positif ataukah sebaliknya? Nah, mari kita bersama-sama menengok sebentar mengenai kritik humanisme atas modernitas dan kapitalisme. Kemajuan ilmu dan teknologi telah menciptakan berbagai kemudahan dalam hidup manusia, di antaranya melalui kemajuan teknologi komunikasi. Pengiriman pesan, pengubahan energi gelombang menjadi bunyi atau suara hanya terjadi dalam hitungan detik. Media komunikasi elektronik berupa TV, radio, membuat jagat raya tidak terbatas, berada dalam genggaman tangan dan seperti dunia mendekat kepada kita. Perkembangan teknologi juga dirasakan oleh teknologi transportasi, yang dimana mempermudah seseorang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang relatif cepat. Teknologi perbankan dari masa ke masa terus-menerus menunjukkan kecanggihannya, membuat informasi keuangan mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, di atas pergerakan itu ada kapital yang menjadi fasilitator ulung. Kapital modal uang telah menjadi penopang utama pergerakan kapitalisme. Uang telah menjadi cara baru untuk mengendalikan kekerasan. Dialah yang paling superior dari tatanan suci dan lebih kuat dari kekuatan yang paling tua. Kekuasaan diukur dari banyaknya uang yang dikendalikan. Dengan uang dapat membeli hukum dan tatanan pemerintahan. Uang menjadi alat ukur yang universal yang mempermudah pertukaran dan manipulasi informasi. Jadi, uang telah menguasai imajinasi, akal, dan kesadaran manusia. Kemajuan dunia telah mengubah budaya, mitologi, pemikiran tradisional atau tekstual yang diubah menjadi rasional. Dalam buku The Dialectics of Enlightenment oleh Horkheimer dan Adorno mengemukakan kecemasannya bahwa paradigma berpikir rasional yang menggantikan posisi mitos itu pun akan membawa manusia pada kebangkrutan. Tindakan manusia yang didorong oleh rasionalisme berbalik mengancam manusia. Contohnya, kisah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, serta kebocoran reaktor nuklir Chernobyl yang merupakan saksinya. Ini adalah hasil karya modernisasi ilmu dan teknologi. Para fasilitator modal melakukan investasi ke pelosok-pelosok dunia. Dunia secara serempak mengecil dan meluas, tanpa berdekatan, dan serempak terpisah dan menjauh. Ambisi besar manusia untuk menguasai dan menaklukkan alam telah berdampak serius bagi kehidupan yang ada di bumi, termasuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di sini ada satu tokoh yang mengemukakan kritikannya terhadap ambisi manusia dalam menaklukkan alam. Dia adalah Fritjof Capra dari kubu fisika. Ia menggambarkan dunia ini mengalami krisis yang sangat serius, krisis global yang menyentuh aspek kesehatan dan mata pencaharian, kualitas lingkungan, hubungan sosial, ekonomi, teknologi, dan politik. Krisis besar ini menyerang semua dimensi kehidupan, baik intelektual, moral, ataupun spiritual. Ini adalah tokoh kedua yang mengemukakan kritikannya terhadap ambisi manusia dalam menguasai alam. Dia adalah Jacques Attali yang mengemukakan kecemasannya dengan nasib 4 miliar penghuni bumi yang sekarat memasuki demokrasi pasar. Nah, penghuni bumi ini ialah warga Asia dan Afrika yang kaya sumber alam namun mengalami ancaman kelaparan dan kerusakan ekologis karena akibat eksplorasi berlebihan dari negara-negara kaya. Akibat eksplorasi itu berdampak pada kerusakan ekologis yang menimpa seluruh penduduk bumi.
Di antaranya karena perubahan iklim cuaca yang berdampak pada kesehatan manusia dan keberlangsungan hidup alam ini. Terlepas dari kekurangan di atas, kapitalisme mempunyai jasa, yakni mampu mengawal kejayaan modernitas. Slogan-slogan demokrasi juga dilahirkan dari kapitalisme. Janji-janji kapitalisme mengilhami kesepakatan untuk menghilangkan batas-batas wilayah, suku, bangsa, ras, kelas, dan agama. Kapitalisme juga mendorong kreativitas teknologi dan industri. Contohnya yaitu rekayasa genetika yang berupa bayi tabung. Nah, bayi tabung di sini memudahkan pasangan yang tidak mempunyai anak bisa memiliki anak. Bahkan keunggulannya kita dapat mengetahui pasti bakal bayi yang dilahirkan, yaitu fisik, paras, jenis kelamin, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, budaya memilih anak ini tergabung dalam logika ekonomi pasar yang menjadikan manusia itu hanya sebatas komoditas pasar. Nah, di sini janin-janin diperjualbelikan, organ tubuh manusia sehat juga dijual. Di sini menunjukkan bahwa modernisasi ilmu dan teknologi ini menjadi jalan keluar individu yang tidak puas dengan keadaan fisik yang ia miliki. Alih-alih membantu dan memudahkan manusia, kapitalisme menghapus kesucian dan keluhuran manusia. Kesucian manusia yang sejak awal dibentengi oleh budaya sebagai pelindung terancam punah. Identitas manusia tercabut dari lingkungannya. Ini karena manusia ingin melampaui kemampuan manusianya, ingin menjadi sempurna, ingin menciptakan dunia khayalan tanpa batas dan terus berubah. Harapan-harapan kesempurnaan itulah yang menjadi alat manusia untuk bunuh diri. Ancaman yang selanjutnya adalah akibat dari birokratisasi institusi-institusi. Birokratisasi relasi sosial individu secara tidak langsung membenamkan individu ke dalam relasi teknis fungsional, seperti hubungan antara atasan dan bawahan yang terjebak hanya pada rutinitas semata. Keterasingan dalam pekerjaan ini diantaranya terasing pada dirinya sendiri dan terasing pada orang lain. Keterasingan ini karena dalam pekerjaan manusia tidak mengembangkan diri, melainkan memiskinkan diri. Pekerjaan ini ditujukan hanya untuk mencari nafkah. Ia bekerja untuk tidak kelaparan. Itulah keterasingan dalam pekerjaan. Seluruh perhatian terpusat pada satu-satunya saat di mana ia masih dapat menjadi dirinya sendiri. Waktu pekerjaan selesai dan ia dapat pulang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Ia tidak lagi bebas karena bekerja di bawah perintah orang lain, dan pekerjaannya tidak lagi universal karena sama dengan binatang, semata-mata terarah pada pemenuhan fisik. Ia bekerja hanya untuk dapat hidup terus. Apabila manusia terasing dengan hakikatnya, ia sekaligus terasing dari sesamanya. Konsekuensi langsung dari keterasingan manusia, dari produk pekerjaannya, dari kegiatan hidupnya, dari hakikatnya sebagai manusia, adalah keterasingan manusia dari manusia. Ancaman juga datang dari pluralisasi dunia-dunia sosial. Pluralisme ini melahirkan individu anonim. Nah, pluralisme ini merupakan produk dari modernisasi demokrasi yang berdampak pada hilangnya rumah-rumah permanen atau yang disebutkan oleh Peter Alberger yaitu kata perumahan dalam masyarakat modern. Tidak sedikit individu-individu modern yang tercabut dari lingkungan sosial aslinya, sementara di lingkungan baru ia tidak ada pengganti yang permanen. Dunia yang senantiasa bergerak adalah dunia yang tidak ada kepastian. Apa yang dianggap benar dalam satu konteks sosial bisa saja salah dalam konteks sosial yang lain. Ini yang menjadi penyebab terbentuknya individu anonim. Agama yang sudah berabad-abad dijadikan pegangan pun yang biasanya mengatasi persoalan kini dipertanyakan dan diragukan jawaban-jawabannya. Jacques Derrida dalam bukunya Given Time I Counterfeit Money mempertanyakan konsep memberi yang merupakan ekspresi kesalehan, sikap altruisme atau kepedulian, dan bentuk perhatian pada orang lain berubah maknanya dalam logika ekonomi.
Memberi adalah sebuah keutamaan agama, namun kini bisa jadi bukan lagi sebagai keutamaan, tetapi menjadi salah satu bentuk transaksi ekonomi. Tindakan memberi yang disertai harapan mendapatkan imbalan, pengakuan, bahkan ucapan terima kasih, meniadakan ketulusan pemberian. Harapan mendapat imbalan memusnahkan nilai keutamaan yang telah diperbuat. Pemberian yang mengharapkan imbalan tidak lagi terarah pada orang lain, tetapi sebaliknya pada diri sendiri. Memberi dan menerima berupa imbalan atau bayaran merupakan logika khas ekonomi kapital. Logika seperti ini dicurigai dan dikritik Derrida karena menghancurkan ketulusan dan keutamaan pemberian. Logika ekonomi telah menghilangkan tanggung jawab individu akibat keberagaman yang merupakan ciri utama pergerakan ekonomi kapital. Dan sebaliknya, ketulusan pemberian menghancurkan lingkaran rasionalitas pertukaran. Karena itu, pemberian yang mengharapkan imbalan, menurut Derrida, adalah tragedi yang diakibatkan oleh logika ekonomi. Terakhir dari saya ada quote sedikit, yaitu identitas diri bukan sebagai tontonan yang diperjualbelikan. Kapitalisme merongrong nilai spiritual tanpa ada makna yang aktual. Modernisasi yang mengikis jati diri, menghilangkan rasa kasih yang hanya ada keuntungan egoisme. Alih-alih memanusiakan manusia, malah merampas moralitas manusia. Bukankah kita masih berdiri di tanah pertiwi? Maka jadilah insan yang modernis, tanpa meninggalkan moralitas, cerdas, kritis, dan beradab.